Bagaimana seorang Apriconnus Loris sebagai direktur rumah sakit untuk menyiapkan hal-hal ini sehingga datang tim akreditasi dari 3 bintang kita menjadi 5 bintang. Apa saja yang dilakukan untuk pembenahan tersebut? Kalau rumah sakit Liung Kendaga tidak bisa terakreditasi, semua masyarakat atau pasien yang ke rumah sakit menjadi pasien umum. Jaringannya banyak, pasti itu kalau bukan A pasti B. Nah, gimana itu dokter? Jadi baru dengar. Beliau belum lama ini, seperti yang kita ketahui dan menjadi viral di Kabupaten Kepulauan Sangihe karena penghargaan yang beliau terima. Belum lama ini Rumah Sakit Liung Kendaga Tahuna telah menerima akreditasi dengan predikat paripurna atau bintang 5. Ini predikat tertinggi di akreditasi rumah sakit. Nah, tidak lepas dari kinerja seorang direktur rumah sakit yang selama ini mendrive rumah sakit yang kita tahu selama ini juga rumah sakit ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat terkait masalah pelayanan. Namun menggemparkan kita semua di tahun 2023 rumah sakit ini dinyatakan rumah sakit yang paripurna lewat akreditasi. Apa yang beliau lakukan dan kerjakan selama ini sehingga rumah sakit ini bisa dan dinyatakan paripurna secara akreditasi. Hari ini hadir Direktur Rumah Sakit Liung Kendaga. Selamat siang. Selamat siang. Nah, ini Dr. Apriconnus Loris. Sudah tidak asing lagi, bahkan hampir semua masyarakat Sangihe sudah mengenal beliau. Kita akan berbincang terkait apa yang sudah didapat oleh rumah sakit atau dalam hal ini Direktur Rumah Sakit yang selama ini bersama teman-teman bekerja untuk melayani masyarakat. Pak Direktur boleh menceritakan sebenarnya terkait akreditasi yang saat ini sudah paripurna. Seberapa penting kok akreditasi ini untuk rumah sakit? Baik, terima kasih Bung Roni dan seluruh pemirsa Lintas Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Jadi kita tahu bersama pertama dulu akreditasi. Akreditasi itu apa? Akreditasi adalah suatu pengakuan dari lembaga independen terhadap mutu pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Itu dulu. Kemudian akreditasi ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. 2019 kita sudah dinilai dan kita kebetulan mendapat bintang 3 atau Madya. Nah, bintang 3 atau Madya 3 tahun lalu 3 tahun lalu 2019. Ini ada 15 bab atau kelompok kerja yang dinilai. Tapi kalau Liung Kendaga itu 16 bab. Nah, kalau bintang 3 itu harusnya ada 8 dari 15 itu harus 80%. Jadi 16 bab ini sebagai syarat atau indikator untuk penilaian. Standarnya 15. Tapi karena Rumah Sakit Liung Kendaga itu menerima pendidikan misalnya dari Poltekkes, kemudian dari bagian bedah, maka kita jadi 16. Nah, 8 bab ini harus di atas 80%. Nah, tahun 2023 dari 15 atau 16 bab ini semua ini di atas 80%. Jadi terjadi peningkatan dari 2019 ke 2023 itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Bagaimana seorang Apriconnus Loris sebagai direktur rumah sakit untuk menyiapkan hal-hal ini sehingga datang tim akreditasi dari 3 bintang kita menjadi 5 bintang. Apa saja yang dilakukan untuk pembenahan tersebut? Ya, pertama adalah komitmen pelayanan. Jadi sejak kami diberikan tanggung jawab untuk menjadi direktur, kebetulan juga 2019 kami salah satu yang masuk dalam kepengurusan atau panitia untuk akreditasi. Jadi secara pribadi sudah ada bekal sebenarnya untuk dari pengalaman. Ya, pengalaman bagaimana untuk memanajemen rumah sakit. Kemudian kami membangun tim. Tentu saja ini bukan kerja satu orang, tapi ini kerja seluruh keluarga besar Rumah Sakit Liung Kendaga. Kita buat panitia untuk persiapan akreditasi harusnya 2022.
Tapi karena ada COVID, masih ada masa relaksasi sampai dengan 2023. Sebenarnya dia bisa sampai Desember, tetapi kami memberanikan diri untuk maju di bulan Maret. Ya, karena dari beberapa kali pertemuan, kesiapan tim, dalam hari ini panitia akreditasi, setelah kami kan bisa melakukan self assessment atau penilaian diri sendiri. Dari semua standar itu setara atau sama seluruh rumah sakit di Indonesia pada tipe yang sama, kelas C atau tipe C. Itu sama, kami melakukan self assessment dan menurut penilaian kami di atas 80% semua. Ya, sehingga harusnya kami maju bulan Desember. Dari 16 bab ini. Iya, itu kan kami lakukan penilaian dulu diri sendiri. Itu ada caranya dan kami sudah lakukan dan memang semua di atas 80, bahkan ada yang sampai 100% dari standar yang sudah ditentukan secara nasional. Seharusnya bulan Desember, tapi banyak pertimbangan karena hari raya apa semua sampai Januari, jadi kami minta ke Kars kalau boleh Maret saya kami dinilai. Seperti itu, ya. Dok, sebagai rumah sakit yang ada di perbatasan, mungkin ini rumah sakit pertama yang dapat akreditasi paripurna. Betul. Kita sih belum mencari tahu rumah sakit mana-mana, tapi kita yakin bahwa ini rumah sakit pertama yang ada akreditasi paripurna, dan ini ada di tangan seorang Aprikonis Lorus. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh direktur untuk sampai connect semua kerja dari masalah SDM, masalah pelayanan, sehingga bisa diukur dan hari ini kita menerima prestasi itu, bahwa rumah sakit itu standarnya paripurna. Ya, tantangan yang paling harus kita tangani adalah kekompakan tim. Tapi di setiap pertemuan saya selalu menyampaikan ke staf, ke teman-teman, bahwa akreditasi rumah sakit menjadi salah satu syarat bagaimana BPJS bekerja sama dengan rumah sakit. Itu dulu. Jadi saya menanamkan ke teman-teman seluruh staf, kalau rumah sakit Liung Kendaga tidak bisa terakreditasi, semua masyarakat atau pasien yang ke rumah sakit menjadi pasien umum. Jadi saya men-challenge atau menantang teman-teman, mari kita bekerja untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Itu dulu. Jadi bukan soal predikat itu yang kita rebut untuk kebanggaan rumah sakit, tidak, tetapi tanggung jawab yang melekat. Kalau tidak terakreditasi, ini orang saudara-saudara di sana mau berobat kemana? Karena dulu. Kalau dia terakreditasi pasti kerjasama dengan Harus, dan itu menjadi salah satu syarat kerjasama dengan BPJS, rumah sakit harus terakreditasi. Jadi kalau tidak terakreditasi Tidak bisa. Itu dulu. Ketika semua sepakat bahwa kita ini melakukan untuk masyarakat, situ timbul semangat bersama. Ya, selanjutnya ya predikat tentunya terhadap rumah sakit itu sendiri, keluarga besar. Dan yang terakhir, karena soal akreditasi adalah penilaian mutu. Kita harus mensejajarkan rumah sakit Liung Kendaga ini dengan seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. yang sama Yang sama, bahwa sama, orang ini sama dengan rumah sakit yang ada di luar, meskipun memang banyak kekurangan. Tetapi standar yang diberikan harus kita penuhi. Itu harus di atas 80%. Untuk 15 standar, bahkan rumah sakit Liung Kendaga sudah 16 standar, ketambahan 1 standar, karena menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan kesehatan, yaitu ada adik-adik mahasiswa yang kerja di kita. Seperti itu. Jadi kita ketambahan 1 standar, jadi 16 dari 15. Begitu. Saya masih penasaran persoalan tadi, konektivitas, kekompakan dengan teman-teman. Salah satu tantangan untuk sebuah manajemen yang baik adalah SDM kan. Nah, bagaimana seorang Loris ini tuh biasa dipanggil direktur, banyak panggilan, panggil ketua, toh? Ketua IPSI kan lagi tuh, ketua ID, malah melintang di organisasi yang sangat berpengalaman. Bagaimana seorang direktur untuk bisa merangkul semua teman-teman SDM yang ada, kan sudah pasti banyak perbedaan, banyak pendapat yang berbeda, sehingga bisa kompak untuk menjadi satu suara dan bisa bekerja sama. Apa karena direktur ini pengsayang orang atau pengsayang adik-adik teman-teman yang ada di sana, atau seperti apa? Ya. Tadi dibilang soal konektivitas, ya kan? Kerendahan hati itu menjadi kunci. Sebelum jadi direktur, kita sebilang orang ini batamang. Itu dulu.
Jadi pergaulan sehari-hari itu menjadi modal sebenarnya. Termasuk dengan teman-teman insan pers, ya kan? Karena yang mendukung juga kan selama ini insan pers. Itu kerendahan hati. Tidak menempatkan diri kita sebagai pemimpin, tapi kan seorang pemimpin punya cara tersendiri. Bagaimana kita dengan kerendahan hati meminta sumbangsi dari seluruh staf. Karena kalau kita menggunakan kekuasaan, orang banyak mulai, apalagi ini disanget. Iya kan? Tapi bagaimana saling menghargai, saling menghormati atas rasa tenggang rasa, bukan karena dia takut pada orang. Ya karena kasih. Ini tantangannya, Dok. Maksudnya direktur ini kan masih muda, masih ganteng, luar biasa sekali. Jadi tapi kan ada teman-teman yang dokter yang sudah senior, yang jauh lebih dulu berkiprah di dunia kesehatan. Nah, ini maksudnya gimana dokter seorang anak muda yang bisa mendrive ini teman-teman, bukan mendrive sih, tapi bisa mengajak untuk kerjasama. Selain rendah hati tadi mungkin ada kiat-kiat lain untuk bisa mengajak ini yang senior-senior, bahkan ada direktur rumah sakit mantan di sana yang harus bekerja sama untuk mensukseskan ini. Iya, yang tadi karena tujuan utama kita kan untuk pelayanan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kerendahan hati. Dengan kerendahan hati kita bisa masuk ke semua lini, termasuk ke senior-senior. Dan setelah kita komunikasikan, ya semua bersepakat, termasuk senior mantan direktur. Semua bersepakat bahwa kita bekerja ini untuk masyarakat. Cara kita membujuk juga itu, kalau tidak ada kerendahan hati, bagaimana kita bisa masuk ke orang yang lebih muda, bagaimana kita bisa masuk ke orang yang lebih tua, tanpa kita menggunakan kekuasaan. Mungkin itu yang menjadi kunci. Luar biasa. Jadi direktur ini ternyata tidak hanya ganteng, dia cerdas juga. Nah, pembaksaan. Dua, kita kembali ke akreditasi tadi. Masyarakat kan melihat ketika ini terakreditasi, ini persoalan mutu pelayanan. Berarti ketika paripurna sudah dianggap tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Nah, ketika ada keluhan masyarakat, nah selama ini kita kan mengikuti direktur. Ketika ada keluhan kan begitu cepat untuk memperhatikan, untuk menyambut apa yang menjadi keluhan. Direktur dulu jelaskan ke masyarakat terkait paripurnanya akreditasi ini. Jangankan masyarakat menilai tidak ada kekurangan di rumah sakit ini kalau suruh paripurna. Jadi bagaimana ini standar 5 bintang ini Pak sebenarnya? Baik, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa untuk mendapat predikat paripurna dari 15 standar itu harus di atas 80%. Jadi memang masih ada celah 10-20% yang harus kita penuhi. Tapi ketika dia mencapai 80%, sudah wajar dia mendapat predikat paripurna. Dari 15 bahkan kita 16, dan semua itu di atas 80%. Tapi kesempurnaan hanya milik Tuhan. Masih ada hampir 20% yang harus kita benahi. Dan keluhan-keluhan yang ada selama ini, salah satu juga menjadi aspek penilaian, bagaimana respon terhadap keluhan. Itu masuk dalam salah satu penilaian. Makanya kami selama ini juga selain di kantor, tapi juga kami turun ke masyarakat setiap hari Minggu dalam rangka menjemput kira-kira ada keluhan apa yang selama ini tidak bisa tersampaikan. Mendengar, bertatapan, bahkan berdiskusi. Karena di setiap minggu itu kami membuka sesi tanya jawab untuk beberapa penanya. Nah, di situ kami mendapat, oh ternyata ini kekurangannya, dan itu kami tindak lanjuti. Dan itu menjadi salah satu aspek penilaian untuk akreditasi. Begitu. Luar biasa. Itu yang positif-positif ya. Kita berbicara bukan negatif sih, tapi ini ya biasalah selentingan masyarakat mungkin. Bahkan ada yang belum percaya kalau rumah sakit Liung Kendage itu harus mendapat predikat paripurna. Ini dokter harus klarifikasi di sini. Ada yang menganggap begini, Dokter Apri itu kan orang organisasi, ketua ID dan ketua segala macam organisasi. Jaringannya banyak, pasti itu kalau bukan A pasti B. Nah, gimana itu dokter menampik hal seperti itu? Ya, kita percaya bahwa tim penilai ini mereka juga diaudit oleh KARS. Kan yang menilai kita KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, dan surveyor yang datang itu skala nasional.
Tapi itulah keuntungan. Tapi bukan dokter Handri satu toh? Untuk kalau Pak Kadis dia masuk di puskesmas, penilaian puskesmas, surveyor puskesmas. Kalau rumah sakit lain belum. Ya. Jadi profesional yang datang menilai. Tetapi memang sebelum itu 2019 waktu kita dinilai kan ada santiajinya atau rekapannya bahwa ini yang menjadi kekurangan. Nah, kekurangan itu yang kita usahakan, yang kita perbaiki. 3 bintang 3 kan ada Ya. catatan-catatan. Kan waktu sebelum mulai kan ada pemaparan dulu. Kekurangan ini yang sudah kami perbaiki. Kan dia 3 hari. Hari pertama kita daring. Iya. Ya, kemudian hari kedua, ketiga turun lapangan. Nah, disampaikan waktu itu 2019 kemarin ini kami sudah perbaiki. Jadi ada tindak lanjut dari Harus. ketiga. Jadi jangan betul ada upaya suapnya nih. Baru dengar. Maksudnya enggak betul nih ada Ya, suap apa bintang ini. Kami berkomunikasi dengan ketua akreditasi, kebetulan juga teman kan dokter spesialis penyakit dalam juga. Saya bilang, ini pengalaman 2019, ini orang jadi pegangan, orang harus cari bus. Jadi sementara jalan, kan dibilang hari pertama temuan kan ini malamnya langsung dibuat. Harus hari kedua temuan ini langsung dibuat karena besoknya langsung dipresentasikan. Temuan hari pertama ini yang sudah ditindaklanjuti. Hari kedua ini ditindaklanjuti. Sehingga surveyor menilai ada effort atau niat yang luar biasa dari rumah sakit untuk memperbaiki meskipun memang banyak kekurangan. Termasuk selesai itu ada santiajinya atau rekapannya yang ini yang harus diperbaiki. Untuk 2000 selanjutnya. DP 20% itu. 20% itu. Iya, dan itu termasuk yang kemarin yang dikeluhkan itu mungkin ya. Iya, dan dari kan ada keterwakilan pemerintah daerah, dalam hal ini pemilik rumah sakit itu bupati. Ya. Dan kita bersyukur bahwa sambutan luar biasa dari ibu pejabat dan mendukung waktu itu karena kami diterima, kami melakukan audiensi terkait dengan ini dan ada komitmen ke depan untuk memperbaiki. Mar direkturnya nak suruh ibu bisa tim tuh nak. Nggak tahu. Jadi ini luar biasa. Luar biasa ini kinerja dari seorang direktur. Artinya dari skala nasional sudah mengakui ini. Ya. Dengan adanya akreditasi paripurna ini menunjukkan mutu kerja. Ya. Kita suka atau tidak suka, mau atau tidak mau kan perbedaan biasa kan. Ya. Pasti kalau ada orang menilai secara tergantung pribadinya. Kalau dia menilai tidak objektif tentu sesuai ini kan. Tapi kalau orang menilai objektif ya kita harus paham betul bahwa ini hasil dari sebuah kinerja bersama teman-teman di sana yang dipimpin oleh Direktur Aprikonos Loris. Nah, kalau ada yang menilai ini dari sisi negatif ya hak dia juga kan. Tetapi kalau dia menilai karena persoalan kebencian, suka tidak suka, itu kan lain juga kan. Tapi kalau dia objektif ya itu menjadi satu cambuk juga untuk menjadi lebih baik ke depan kan begitu. Jadi memang kita harus apresiasi. Makanya kita kemarin di koran New Posko saya menulis bahwa ini tangan dingin Dr. Loris untuk capai ini. Luar biasa. Jadi suka tidak suka di saat direkturnya adalah Aprikonos Loris paripurna akreditasi ini kan. Jadi entah itu bagaimana caranya dia sebagai seorang pemimpin di sana. Tapi dia sudah membantah bahwa tidak menyuap tim, nah, kan? Jadi jelas bahwa ini objektif penilaiannya dan akan dirasakan oleh masyarakat juga manfaatnya. Tadi kekurangan-kekurangan apa saja yang harus dibenahi range 20% itu ke depan sehingga ya tadi dokter sudah bilang bahwa kesempurnaan ini milik Tuhan. Pasti ada kekurangan-kekurangan dalam perjalanan. Nah, untuk menyikapi kekurangan-kekurangan ini, apa yang akan dilakukan ke depan? Memang ada beberapa masukan, tapi bisa dirangkum. Yang pertama sumber daya. Sumber daya manusianya, bagaimana kita mengembangkan pelatihan-pelatihan, mengikutkan seluruh staf, meskipun itu secara bertahap, untuk mencapai apa yang diharapkan.
Contoh misalnya untuk di bidang operasi, mungkin kita harus mengikutkan pelatihan. Yang belum, kan tidak semua memiliki sertifikat. Tapi ada yang sudah dasar, kemudian tingkat madya atau tingkat lanjut. Nah, itu saja salah satu contoh. Bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia. Kemudian bagaimana kita mendatangkan teman-teman dokter spesialis lagi. Kita kekurangan dokter spesialis apa? Iya, salah satunya misalnya saraf neurologi, kemudian ada beberapa konsultan ataupun subspesialis seperti urologi untuk kandung kemih, itu memang sudah dalam pemikiran kami. Kemudian dari sarana prasarana, jadi tadi sumber daya manusia, kemudian sarana prasarananya. Misalnya kita belum ada CT scan yang sudah rusak dari 2015. Memang sudah diusulkan lewat dana DAK 2023, tapi karena alasan keuangan dari tim Kementerian Kesehatan itu tidak ditangguhkan dulu dan bisa diusulkan untuk 2024, dan itu sudah diusulkan untuk CT scan dan ada beberapa sarana prasarana begitu. Kemudian ya penunjang untuk, karena kita sudah blut, bagaimana dibuat penunjang untuk meningkatkan pendapatan. Saat ini sudah dilakukan PKS atau MOU dengan salah satu misalnya perparkiran, dan kita berharap itu selesai akhir Mei atau awal Juni. Bagaimana Rumah Sakit Liung Kendang ke depan parkirannya itu sudah ada profesional seperti Rumah Sakit Prof. Kando atau di mall. Jadi di pihak ketiga kan, dan itu kami sudah lakukan pertemuan dengan seluruh masyarakat yang ada di sekitar rumah sakit, kemudian dengan pihak angkutan, ada 2 organisasi waktu itu yang datang untuk angkutan umum, kemudian dengan pemerintah setempat, dan itu semua menyetujui. Sudah dilakukan lewat pertemuan kami. Bahkan yang semalam saja terkait dengan peningkatan atau bagaimana kecepatan kita untuk merespon keluhan. Kalau teman-teman melihat semalam itu ada postingan di media sosial terkait dengan sedikit permasalahan kebersihan, dan tadi pagi itu sudah ditindaklanjuti dan sudah dikonfirmasi lewat media sosialnya rumah sakit. Itu adalah bentuk salah satu yang dinilai. Sehingga bagaimana respon cepat terhadap semua keluhan, meskipun ya masih ada keluhan yang lain, tapi bisa dirangkum mulai dari sumber daya manusianya, sarana prasarananya, kemudian kegiatan-kegiatan pendukung untuk menutupi yang 10-20% yang akan dinilai 3 tahun lagi. Jadi kita mempunyai waktu 3 tahun untuk membenahi ini, sehingga apakah kita tetap bertahan di bintang 5 atau bahkan bisa turun, atau kita bisa maju ke penilaian internasional. Kan ada penilaian internasional. Ini yang menarik. Kan banyak orang mengatakan bahwa lebih mudah meraih itu daripada mempertahankan. Nah, apa yang ada di benak Pak Dokter untuk mempertahankan pelayanan secara akreditasi paripurna? Ya, komitmen terhadap, kan waktu selesai akreditasi kita membuat komitmen bersama bahwa apa yang kita sudah capai ini akan kita pertahankan. Caranya ya semua kekurangan ataupun masukan yang selesai akreditasi itu harus kita tingkatkan, kita perbaiki. Itu salah satu cara untuk mempertahankan. Bahkan kalau perlu itu akan terjadi peningkatan pelayanan. Ya tentu saja ada sumbangsi dari teman-teman media, pers untuk itu. Bagaimana memblow up kegiatan ini. Dan itu minta dukungan juga dari pemilik rumah sakit, dalam hal ini Bupati. Ke depan, kan sudah mendekati tahun politik, siapapun yang jadi ke depan, ya bagaimana tujuan kita bersama untuk menjaga Rumah Sakit Liung Kendang yang sudah paripurna ini, kalau perlu kita tingkatkan, tentunya dengan penambahan atau apa anggaran. Ini menarik juga, Dir. Ini kita berandai-andai ya. Seandainya 3 tahun ke depan masih tetap direktur, kalau penilaian 3 tahun depan rumah sakit ini dinilai dari sisi akreditasi atau pelayanan ini menurun, tidak lagi bintang 5 tapi menurun, seandainya, apa yang melakukan? Yang pertama, siapapun yang menjadi direktur, saya rasa harus punya komitmen bersama. Karena tim akreditasi yang dibentuk sampai saat ini yang belum dibubarkan. Dan itu menjadi kontrol kita bersama dari setiap manajemen.
siapapun yang menjadi direktur, janganlah didoakan menjadi direktur terus selama 3 tahun. Ini kan berandai-andai gitu kan, seandainya 3 tahun Rugi depan, saya ini jadi direktur. Jangan 3 tahun ini, 3 tahun ke depan direktur terus. seandainya Harus direktur, bisa kembali ke jadi spesialis kan begitu. kadis, Nanti kalau dipikirkan kalau kayak itu urus administrasi terus itu. bukan urus pasien kan, hanya rumah sakit terus kan, Ya, kadis ya. kayak itu atau apa kan, jenjang karir kan, Komitmen bersama. Karena yang menjadi tujuan kita adalah pelayanan terhadap masyarakat. Siapapun yang menjadi direktur ke depan harus punya komitmen, menjaga kalau perlu meningkatkan. Nah gitu. Ini terkait keluhan-keluhan masyarakat dan respon cepat dari rumah sakit. Nah, salah satu yang saya anggap ini adalah persoalan klasik di rumah sakit yang sampai sekarang belum ada obatnya walaupun di rumah sakit. Nah, dan persoalan ketersediaan obat. Ya. Nah, ini yang jadi keluhan tahun ke tahun, dari hari ke hari masyarakat. Walaupun yang diposting di media sosial itu kadang situasi di rumah sakit. Nah, bintang 5 kan masyarakat berpikir paripurna tadi. Harusnya tidak ada lagi keluhan kekurangan obat, tidak ada lagi harus ada resep dicari di luar, dibeli di apotek di luar. Nah, apa yang dilakukan terhadap hal ini ke depan? Iya, ini memang Dan saya yakin berarti ya. di 20% range Iya. tadi itu pasti salah satu itu. Ya, itu memang menjadi salah satu kekurangan, ini harus diakui. Ini sudah menjadi permasalahan yang cukup lama. Tetapi di rumah sakit sebenarnya ada yang namanya formulario. Nah, itu yang sedang kami bina komunikasi dengan teman-teman Apa itu DPJ formularium itu? bahwa Masyarakat ya formularium itu obat-obat yang harus ada seperti itu. Meskipun banyak hal yang mempengaruhi. Ada beberapa obat yang sudah kami pesan tetapi membutuhkan waktu yang lama. Karena ada SOP-nya di teman-teman yang di bagian farmasi, beberapa minggu sebelum habis mereka sudah pesan. Dan itu betul memang. Ada barusan kejadian yang ada yang kosong, memang sudah dipesan dari 2 minggu tapi belum sampai. Tetapi sebenarnya itu bisa disiasati dengan substitusi obat. Substitusi artinya pergantian yang kurang lebih setara. Dan itu barusan sudah sempat dilakukan. Ada obat yang satu ini, kita cari padanan obat yang punya mekanisme kerja yang sama. Nah, yang kami harapkan ke depan, apabila ada hal seperti itu, silakan langsung dikomunikasikan dengan dokter penanggung jawabnya, kepala ruangannya, atau ke bidang pelayanan. Ya, sehingga cepat. Karena yang kemarin itu kedapatan, ya langsung kami tindak lanjuti, menghubungi bagian farmasi, substitusi obat. Cari obat yang sama kerjanya, seperti itu. Jadi pertanyaan masyarakat begini, Dok. Di rumah sakit itu sering kekosongan obat. Ya. Tetapi ada di apotek di luar. Yang notabene adalah orang-orang kesehatan punya. Apakah ini perang bisnis antara teman-teman yang punya apotek-apotek ini dengan untuk memanfaatkan situasi yang ada di rumah sakit? Ya. Tapi di optik Agape tetapnya ada barang gonya di rumah sakit ya? Atau ada? Ya, jarang. Itulah hebatnya pengusaha. Ya. Hebatnya pengusaha. Kami justru tidak melihat bahwa itu perang, tidak, tapi mereka melihat peluang. Mereka menyediakan obat-obat yang sering digunakan. Memang Sehingga iya, kan di rumah sakit ada 2, apotek rumah sakit dan apotek pengampu kimia farma. Harusnya di 2 ini ada. Tapi ketika tidak ada, pasti di luar. iya, apotek di luar itu sebenarnya sudah siap. Tapi sebenarnya itu bukan bagian dari kong kali kong dalam tanda kutip, tapi itulah hebatnya para pengusaha, khususnya yang di bidang obat. Mau laku atau tidak ya tergantung. Tersedia. Iya, bola muntah kalau orang bilang. Obat kan pasti orang cari ya. Karena tidak setiap hari kan mereka beli di luar, sehingga ya stok selalu ada. Apakah direktur tidak mengendus ada tadi kong kalingkong atau permainan orang yang dalam di farmasi? Kan kita tidak menuduh, tapi kita mengendus-endus ya bisa mencurigai, sehingga mungkin ada permainan orangnya direktur di anak buah atau siapa. Bukan direktur, Anak buah. Kan direkturnya anak main obat tuh direktur. Tidak, tadi yang sudah kami sampaikan, kita selalu diajar untuk berpikiran positif. Yang kami lihat adalah bagaimana kemampuan manajemen dari teman-teman pengusaha, khususnya yang bergerak di bidang
obat ataupun Berarti direktur rumah sakit boleh belajar dari pengusaha dong hal ini. ya bisa sementara belajar. Artinya begini, kalau yang di luar sana bisa dapat, kenapa yang pemerintah punya tidak bisa dapat? Yang tadi kan sudah ada SOP-nya bahwa beberapa minggu sebelum habis obat itu sudah dilakukan pemesanan. Mau soal dia dari distributor cepat atau tidak itu yang selalu menjadi kendala. Tetapi Dan apa yang akan mau dilakukan? Apa mau dibiarkan begini? Distributor lama atau apa saja yang mau dilakukan untuk sehingga mata rantai hal ini bisa dijawab terhadap masyarakat. kami sudah melakukan rapat dengan bagian pelayanan, di dalamnya juga ada instalasi farmasi. Kita harus membuka link untuk distributor yang lain. Itu salah satu solusi. Tapi memang harus perlu kerjasama lagi. Ya, sehingga kita tidak terfokus pada satu penyedia saja. Nah, ini yang maksud saya begini. Jadi ketika memang ini satu distributor ini agak lambat kan, sementara ini sangat dibutuhkan. Kan banyak distributor. Nah, sehingga wajar masyarakat mencurigai kenapa harus distributor ini kan? Berarti kan ya bisa saja ada permainan sehingga harus distributor ini. Memang tidak bisa dinafikan pemikiran seperti itu. Makanya kami menyikapi dengan menginstruksikan untuk staf yang membidangi itu secepatnya untuk membuka link kerjasama dengan distributor yang lain untuk mengantisipasi hal ini, karena ini sudah terlalu lama. Ya, karena selama itu tidak setiap hari. Ini tidak setiap hari. Tapi selama ini salah satu yang menjadi keluhan masyarakat dalam persoalan obat ini. Nah, sehingga kami melihat selama ini pun seakan-akan tak ada jawaban pasti. Tadi dari sehingga kalau memang ini jawabannya harus tambah distributor, ya harus tambah. Kenapa selama ini tidak ditambah kan begitu? Karena memang kejadian ini tidak setiap hari terjadi. Ya, memang ada beberapa item obat dan sebenarnya ini karena dia tidak setiap hari, ya pemikiran dari teman-teman mungkin masih bisa tercukupi. Tetapi atas pengalamannya sudah beberapa kali ini, kami bilang cepat buka atau bangun link dengan distributor yang lain. Meskipun jangan sampai kita minta ke A, tunggunya lama. Mungkin ada banyak rumah sakit yang kerjasama. Sementara di B ini longgar-longgar kan gitu. Jadi ini masyarakat bisa mengetahui. Jago sekali nih direktur. Jadi beliau akan mencoba untuk menutupi semua kekurangan ini. Kalau memang distributor itu satu lama ya ditambah. Harus cari lain supaya ditambah bukan diganti, ditambah. Jangan ada dusta di antara kita kan begitu. Jadi akan terus dibenahi 12-20% di belakang itu akan harus ditindaklanjuti oleh manajemen rumah sakit, dalam hal ini direktur. Makanya saya sudah tanya tadi, seandainya 3 tahun depan masih direktur, beliau tidak bercita-cita selama itu. Ya, kita berdoa beliau akan dengan hasil mampu menggolkan akreditasi paripurna rumah sakit ini, karir beliau semakin naik. Amin. Dipercayakan yang lebih kuat lagi kan, dipercayakan tantangannya lebih besar lagi. Kalau tantangan di bawah sudah bisa dijinakan, kita berdoa ada tantangan baru untuk beliau sebagai anak muda yang terus berkembang, dan beliau adalah salah satu anak muda yang kita lihat selama ini punya kiprah yang baik di daerah ini. Putra daerah yang semakin bersinar dari hari ke hari. Tidak mudah mendapatkan akreditasi paripurna ini, tapi di tangan Apricunus Loris itu dengan tuntunan Tuhan menjadi tidak mungkin. Bukan sesuatu yang tidak mungkin kan. Ke depan pemerintah daerah bisa terus memakai beliau ini, jauh terbang lebih tinggi lagi dengan kapasitas yang beliau miliki. Ya, pemerintah dan daerah, nama masyarakat Sangihe. Bergantung ya Pak Kuasa. ya. Pemerintah, ya itu bicara people itu, tergantung pemerintah dan masyarakat Sangihe mau dikemanakan beliau ini. Yang jelas dari sisi kapabilitas sudah tidak bisa diragukan. Hanya beliau yang berani bicara bahwa kami akan tambah distributor, toh. Jadi kalau persoalan obat ini selama ini distributornya cuma satu, baru hari ini kita tahu dari distributor cuma satu di rumah sakit. Jadi beliau akan mencoba mencari jalan keluar sehingga keluhan-keluhan masyarakat dan pelayanan yang nantikan dibutuhkan oleh masyarakat itu
sebagaimana akreditasi paripurna ya beliau berusaha sebisa mungkin. Amin. Ya memang luar biasa. Tepuk tangan lu untuk luar biasa. Luar biasa ini. Dir, ini kita melenceng sedikit dari akreditasi. Ya. Nah, seorang Africanus lorus ini saat ini sementara bukan laku sih. Memang kalau laku so pasti laku toh. Tetapi lagi jadi perbincangan hangat di masyarakat. Betul saat ini masih seorang ASN yang berkiprah sesuai dengan talenta yang ada sekarang. Tapi seanterusnya membahas Africanus lorus loh. Dari modal sosial yang begitu tinggi yang saat ini ada. Memang selain dokter sekarang ini ada cita-cita lain. Mau ke eksekutif, dari ke legislatif. Sampai saat ini Supaya kiri kan bisa menjawab pertanyaan masyarakat. memang sampai saat ini kita fokus ke tanggung jawab yang sudah diberikan. Terkait dengan ada beberapa teman yang menyampaikan seperti yang disampaikan Bung Roni tadi, saya rasa sebagai warga negara kan punya hak pilih dan memilih. Ya biarlah ke depan itu mengalir seperti Ya, tapi biasa. cita-cita ada ke Saya depan. rasa semua orang punya cita-cita yang sama. Ada yang cita-cita cuma tentara, Ya, tentara, cuma tapi polisi. punya cita-cita yang lebih baik dalam hal ini. Bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap masyarakat. Saya rasa hampir semua orang punya pemikiran yang sama. Tapi kesempatan itu ya tergantung. Ya, ya kan persoalan Saat kedua. ini ya, fokus dulu ke pelayanan. Ada yang sedikit kelakar mungkin. Kalau Ibu Rini Tamuntuan mau jadi calon bupati, yang paling tepat itu ALG, AGL yang gimana? Saya belum mendengar informasi. Belum Belum. fokus untuk pemenahan rumah sakit. Iya. Kita fokus saat ini untuk bagaimana kita bisa meresmikan rumah sakit. Oh, jadi secara ini persiapan. Ya, karena kan rumah sakit yang baru ini dibangun sudah agak lama. Dari 2018 sampai sekarang belum diresmikan. Ya, kita berusaha mungkin akhir bulan Mei atau awal Juni bisa segera terrealisasi. Karena kalau tidak dipakai tidak akan ketahuan mana-mana yang Betul. mungkin pergantian bertahap. Berarti bisa saja kita akan beralih status ya dari rumah sakit tipe C ke tipe B. Kalau beralih status dia perlu penilaian tersendiri Oh, juga. ada itu penilaian tersendiri. Ada untuk peralihan tipe dan Oh, itu kalau tipe di sendiri. sendiri. Jadi terakreditasi dulu, kemudian kita bisa mengusulkan peningkatan tipe. Nah, itu memang sudah menjadi. Tapi kalau dia paripurna mungkin sudah bisa Iya, kan ada syarat-syarat dengan menjadi tipe B. Salah satunya syarat sumber daya manusianya, kita harus punya dokter konsultan dan beberapa yang lain, dan itu masuk juga dalam penilaian akreditasi, jadi sudah tercukupi. Kemudian syarat sarana prasarana, minimal tempat tidur 200. Kalau yang lalu kan kita 165 tempat tidur. Targetnya 200. Nah, dengan beroperasinya rumah sakit yang baru ditambah dengan sisa rumah sakit yang lama, itu sudah melampaui. Tapi kan masih ada juga yang lain harus kita benahi atau kita tambahkan. Makanya ada waktu kurang lebih 1 tahun ke depan, itu kita harus fokus supaya kita bisa naik kelas tipe B. luar biasa. Jadi ini doa kita masyarakat supaya kita lihat tadi di flyer kita ada masyarakat yang komentar bahwa tingkatkan tuh rumah sakit supaya udah jarang mau dirujuk ke Manado. Ya, betul. Jadi ini menjadi doa kita semua bahwa supaya rumah sakit ini bisa naik tipe, itu akan menjadi keuntungan semua bagi kita. Jadi SDM-nya tercukupi dan dari sisi fasilitas bisa juga tercukupi. Jadi masyarakat Sangihe, pemirsa Lintas Utara, doakan Dr. Apri dan kawan-kawan yang sedang berjuang ini sudah akreditasi bagaimana untuk menaikkan tipe rumah sakit bersama pemerintah. Bu Roni, pemikiran kita dengan teman-teman manajemen, kita tidak berpikir bahwa rumah sakit ini kabupaten lagi. Yang ada dalam pikiran kita, rumah sakit ini harusnya menjadi rumah sakit Provinsi Nusa Utara. Itu dalam pemikiran kita. Salah satu yang visioner. Iya, jadi yang kita berpikir, visioner. apabila 1-2 tahun ke depan
di sini sudah menjadi provinsi Nusa Utara. Jadi rujukan. Bagaimana kondisi rumah sakit Betul. kita? Ya, itu yang Rumah dalam sakit sudah siap. ya, itu yang dalam pemikiran kita. Tidak, oh ini cuma orang Sangat Punda. Bagaimana si Taro Talaut yang akan ke sini karena terkait emosional, banyak keluarga di sini mungkin lebih nyaman ke Jadi itu yang menjadi pemikiran kita dan itu yang harus dan sementara ya kita perjuangkan melengkapi semua ya mudah-mudahan sampai 2024 tercukupi. Butuh doa dari seluruh masyarakat. Ya kita harus beralih tipe. Karena konsep kita Rumah Sakit Liu Kendaga bukan hanya rumah sakit kabupaten, harusnya sudah rumah sakit provinsi. Biasa. Mudah-mudahan. Ya. Ya. Butuh dukungan semua pihak termasuk masyarakat untuk mendoakan. Dok, kita ke tadi yang dokter sampaikan bahwa salah satu kerja dari manajemen itu adalah bagaimana menjemput bola, bagaimana menjemput masyarakat ya, ke segala keluhan dengan respon yang cepat. Banyak masyarakat yang bertanya saat ini, mau jadi apa kok ini Dokter Apri ini kung tiap minggu ada di gereja-gereja keliling Sanghyang, supaya kan ini clear, Ya, ya. supaya masyarakat tahu. Betul. Jadi pemirsa Lintas Utara, salah satu unsur penilaian itu ada salah satu bab namanya atau pokja itu TKRS, tata kelola rumah sakit. Nah, pada poin 4 elemen penilaian 3 memang betul pemimpin rumah sakit harus punya bukti bahwa dia terlibat atau punya hubungan yang baik atau sedang Stakeholder. stakeholder termasuk pemimpin agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, kami menyikapi itu dengan program bagaimana kita turun ke lapangan. Sosialisasi. Selain untuk pemenuhan elemen penilaian, ini pemenuhan elemen penilaian. Yang kedua adalah kita bisa berkomunikasi. Kita tahu bersama karakter orang Sangihe itu adalah hunggel, saling menghargai, menghormati. Dengan kita semakin dekat dengan mereka, ya mereka akan menghargai kita juga. Di situ kita bisa bangun komunikasi. Apa sih sebenarnya kemauan atau keinginan masyarakat terhadap rumah sakit? Nah, di situ kita bisa dapat. Dengan kita turun langsung ke lapangan, baik ke gereja ataupun ke komunitas-komunitas. Kami sudah turun ke gereja, kemudian ke komunitas muslim, kemudian anak-anak muda itu. Apa sebenarnya? Apa sih yang orang pikir terhadap rumah sakit? Apa yang orang perlu? Apa yang orang inginkan? Ya kalau orang cuma diam di kantornya udah apa? Tapi ketika kita berkomunikasi, kita bisa mendapat beberapa poin, termasuk yang tadi, Bung Ron, yang terkait obat. Itu sudah ditanyakan. Dan kita terlibat komunikasi aktif. Nah, sehingga ya kita bisa meminimalisir pemikiran negatif dengan informasi yang sudah kita langsung secara langsung. Iya, dengar langsung dari manajemen rumah Dan sakit. saat ini sudah kurang lebih 35 rumah ibadah yang sudah kami seharusnya, karena ini berhubungan pelayanan termasuk BPJS. Nah, ini lewat kesempatan ini luar biasa Lintas Utara kami ingin menyampaikan, mari sediakan KIS, baik itu pemerintah kelas 3 maupun mandiri. Kadang-kadang ini saudara-saudara kita nanti mengurus BPJS kalau Termasuk rumah sakit. Ini Ada susah. 2 minggu berikut baru Ya, berfungsi, kan? padahal kalau mau urus itu, kalau dia mandiri 2 minggu, kalau kelas 3 dia nanti 1 bulan. Sedia payung sebelum hujan, sedia KIS sebelum sakit. Nah, itu juga masuk dalam materi yang sering kami sosialisasikan. Kalau KIS pemerintah lewat dinas ya. Sekarang kan sudah lewat kampung. Oh, lewat Kampung melakukan verifikasi, naik ke kecamatan, ke dinas kesehatan, kemudian ke BPJS. Karena sampai sekarang masih ada yang pasien umum. Bayangkan kalau orang asosiasikan saja 30 gereja itu 500 orang per gereja, harusnya kan sudah ada 15.000 orang yang tahu. Belum ke sekolah-sekolah. Yang kenal Dokter Apri. Ya karena itu tambah. yang orang harapkan yang orang harapkan informasi ini bisa dibagikan ke orang-orang yang belum sempat masuk ke gereja atau kemana, kan begitu, supaya mengurangi permasalahan di rumah sakit. Soalnya kalau dia jadi pasien umum, contoh misalnya kan, orang kenalan jadi pasien umum, ada susah itu. Ini anak mau tolong, mau tolong, mau ambil dari mana? Jadi inilah yang sering kita sonde atau kita sosialisasikan ke masyarakat. Ayo sediakan KIS sebelum sakit supaya mengurangi permasalahan dalam pelayanan. Begitu. Jadi itu terjawab juga pertanyaan masyarakat, kenapa Dokter Apri keliling gereja kan? Jadi itu intinya sebagai manajemen rumah sakit
itu bagian dari penilaian. Salah satu penilaian. Satu lagi Bung Ron. Ada juga saya dengar ini dokter jaga itu pakai SPPD-nya, tidak ada SPPD. Rumah sakit itu tidak ada SPPD dalam daerah. Iya, tidak ada. Jadi orang berpikir ini jaga PJ kemana-mana, tidak ada, itu duit sendiri. Ada puskesmas juga, kita baru tanya ke ini anak-anak dari puskesmas Tatuareng kan, datang merujuk kebetulan tapetan. Dek, ada SPPD kalian datang? Nah, kita itu bentuk komitmen pelayanan begitu. Jadi kayaknya nggak mungkin, ya supaya clear. Nggak mungkin direktur Aprikonus ini mau ke peta harus pakai SPPD kan, tidak supaya clear, karena ada juga teman-teman di lapangan yang melaporkan isu seperti itu. Jadi supaya ini clear. Jadi, kenapa beliau mengunjungi gereja-gereja itu pertama bagian dari penilaian akreditasi, kedua adalah mensosialisasikan program kerja yang ada di rumah sakit dan supaya masyarakat tahu apa yang harus dilakukan ketika datang di rumah sakit. Persoalan dikenal itu bonus menurut beliau kan. Bonus supaya teman dong. Supaya banyak teman. Tadi memang pembahasannya. Nah, itu supaya banyak saya. Pembahasan. Dengan dalam itu tinggi. Luar biasa. Dok, ini kesempatan untuk dokter mensosialisasikan tuh program rumah sakit kepada masyarakat apa saja yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait rumah sakit. Ya, pertama bahwa pelayanan di rumah sakit kan kita bagi 3. Pelayanan rawat jalan, itu yang ke klinik, jantung, penyakit dalam dan semua, itu wajib bawa rujukan. Ini supaya ini penting sekali. Penting ini. Kan banyak yang datang bawa apa harus balik lagi kalau balik. Kalau dari wajib yang sana harus balik lagi kan. Ini wajib harus ada rujukan karena ini sistem. Wajib harus ada rujukan dari puskesmas atau dokter yang kerja sama BPJS. Fasilitas kesehatan awal ini FKTP pertama. Yang kedua pelayanan gawat darurat. Ini tidak perlu ada rujukan kecuali yang dirawat di puskesmas dan dirujuk itu biasa ada rujukan. Kalau misalnya ada yang ketahuan atau apa tiba-tiba tak cucu atau apa, langsung ke UGD dan dia bisa menggunakan KTP atau kartu keluarga. Kalau tidak ada KIS, yang penting KTP ini terkonek dengan BPJS. Ya, yang ketiga itu rawat inap. Rawat inap bisa lewat klinik masuk, poliklinik atau dari UGD. Nah, harus diinformasikan waktu pengurusan jaminan. Ini kan kalau orang masuk, mau urus jaminan kan kalau BPJS. Lambat tuh. Ya, cuma 3 hari. Itu sistem. Ya, jadi 3 hari, 24. Jangan kalau di hari keempat baru mengurus. Tak kunci. Bilang dokter yang salah. Ya, terkunci itu secara sistem. Itu maksudnya. Maka itu pun jadi bahan sosialisasi. Selanjutnya, ini di setiap sosialisasi juga kami sampaikan salah satu bentuk bantuan sumbangsi masyarakat adalah tidak merokok di rumah sakit. Karena itu satu elemen penilaian. Tolong tidak merokok di rumah sakit. Kalau kita melihat ada saudara-saudara yang merokok, tolong ditegur. Karena itu akan menjatuhkan rumah sakit. Yang rugi juga masyarakat. Seperti itu. Begitu. Luar biasa. Jadi masyarakat sudah mengetahui, mendengar langsung dari direktur, mulai dari bagaimana kita diganjar oleh akreditasi paripurna, bagaimana pelayanannya, bagaimana akan dibenahi ke depan, kita sudah dengar langsung. Nah, ini luar biasa dari seorang direktur anak muda, punya prestasi lagi. Kita berdoa apa yang menjadi visi beliau ke depan, termasuk rumah sakit ini tidak lagi menjadi rumah sakit kabupaten, tapi rumah sakit yang jauh lebih besar. Ini kita harus dukung, kita doakan beliau. Jadi ini sudah beliau menjawab semua apa yang menjadi isu-isu di luar sana terkait kegiatan beliau ketika berkunjung ke luar kota, ke gereja-gereja, itu sudah terjawab. Jadi tidak ada lagi selentingan-selentingan, tapi kalau itu juga hal biasa untuk mendewasakan kan. Gitu. Jadi beliau sudah menjawab semua. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Kita dengar closing statement dari seorang Dr. Aprikonus Loris terkait masalah kesehatan yang ada di Sangya. Ya, yang pertama bahwa kesehatan itu sangat berharga. Mencegah pasti lebih baik daripada mengobati. Kebetulan kalau kita sakit, tadi tolong sediakan KIS sebelum sakit untuk menghindari segala macam permasalahan. Dan apabila ada keluhan,
bisa secara bertahap ataupun langsung disampaikan ke kepala ruangan bidang pelayanan, atau bisa langsung ketemu dengan manajemen. Itu lebih enak sehingga kita bisa ini. Dan kedepannya kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan seluruh masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit selama ini, termasuk kritik-kritik membangun, itu juga menjadi perbaikan ke depan. Dan terima kasih untuk Lintas Utara bersama seluruh kru, Bung Roni, yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan pelayanan rumah sakit semakin baik, dan apa yang disampaikan tadi, yang menjadi target kita adalah sebenarnya bagaimana Rumah Sakit Liung Gendaga menjadi rumah sakit provinsi dengan tipe B, bukan hanya rumah sakit Kabupaten Kepulauan Sangihe. Demikian. Terima kasih, luar biasa. Jadi itu dari akhir dari diskusi kita di siang hari ini bersama Direktur Rumah Sakit Liung Gendaga Tahuna yang baru saja berprestasi menerima penghargaan atau sertifikat akreditasi paripurna. Beliau masih muda dan bisa dilihat oleh semua pemirsa, dan hampir separuh atau semua lah masyarakat Sangihe sudah mengenal beliau. Karena juga selain direktur, dia adalah dokter spesialis penyakit dalam, namun humble begini, rendah hati. Nah, itulah beliau. Ke depan kita doakan apapun yang Tuhan siapkan untuk langkah beliau ke depan, itu akan jadi yang lebih baik. Amin. Untuk beliau. Jadi sekali lagi terima kasih, kita jumpa lagi di waktu yang berbeda, dengan narasumber juga yang berbeda ke depan, atau Dokter Apri juga kita undang dengan tema lain. Ya, Tuhan berkenan waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Mabu mengamati kita gabi marun semah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang masih berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Terima kasih.